Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang kemarin, yang berjudul Digorok Suamiku di Depan Mertuaku Setelah Ketahuan Selingkuh. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan ceritanya? Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Ini dia Suara Mistis. Bau anyir bercampur parfum murahan menyeruak dan memabukkan. Ia tersenyum samar. Bibirnya masih merah darah. Giginya berlumuran daging yang beku. "Aku kembali, Jack. Kau rindukan aku?" Rojak gemetar. Tapi tubuhnya menegang bukan karena takut. Gairahnya seketika melonjak dan menutupi logika. "Ya Allah, Kau benar-benar kembali, Saminah." Saminah mendekat, kemudian duduk di ranjang. Tubuhnya melekat pada Rojak. Sentuhannya begitu dingin, seperti es yang baru diangkat dari sumur, namun sekaligus membakar. Bibirnya menempel di bibir Rojak. Darah menetes ke dalam mulutnya. Rojak memejam, tidak peduli, bahkan semakin keras memeluk tubuh perempuan itu. Adegan bercumbu meledak, brutal, ranjang berderit keras. Saminah menungganginya. Gerakannya liar, penuh gairah dan kemarahan yang tak selesai. Rojak mendesah, matanya terbalik, tubuhnya melupakan bahwa perempuan itu sudah mati. Tapi di puncak syahwat, sesuatu terjadi. Saminah menunduk ke telinganya, berbisik dengan suara lirih namun tajam seperti pisau. "Kau ingin tubuhku, Rojak? Maka tubuhmu akan jadi milikku." Tangannya tiba-tiba mencengkeram leher Rojak. Kuku panjangnya menembus kulit. Rojak berteriak, namun suara itu tercekik oleh desaan sendiri. Dalam hitungan detik, tubuhnya mulai tercabik. Perutnya terbelah, darah menyembur memenuhi ranjang. Saminah tetap menindihinya. Wajahnya mendesah, tapi kini bercampur tawa yang gila. Daging Rojak terpotong-potong berantakan. Anggota tubuhnya berserakan. Ranjang dipenuhi darah dan potongan tubuh. Sementara Saminah terus bergerak di atasnya, seakan menikmati puncak gairah dari kematian itu. Pagi harinya, kampung Majalaya diguncang kabar. Tubuh Rojak ditemukan oleh tetangga terpotong-potong seperti daging di pasar jagal. Ranjang basah oleh darah. Dinding kamar penuh cipratan merah. Seakan ada ritual kejam yang dilakukan semalam. Polisi kemudian datang. Tapi wajah-wajah warga lebih banyak menunjukkan ketakutan daripada penasaran. Ini bukan perbuatan manusia," bisik seorang ibu. "Tubuhnya seperti digunting oleh jin." Di rumah besar Hasan, kabar itu sampai lewat bisikan pedagang sayur. Hasan mendengarnya sambil duduk di kursi. Wajahnya pucat, tangan gemetar, tubuhnya terasa dingin. Dan yang paling mengerikan, bau darah yang ia cium semalam kembali menyengat hidungnya. Ia merasa seolah Saminah berdiri di belakangnya sambil meniup tengkuknya. Haji Umar masuk, wajahnya muram. "Kau dengar, Hasan? Rojak mati." Hasan mengangguk, bibirnya kaku.
Ya Allah, jangan-jangan. Diam. Haji Umar menatapnya tajam. Jangan sebut-sebut. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari mulutmu. Kalau orang tahu, kita bisa binasa. Tapi di dalam dada Hasan, ketakutan sudah tumbuh jadi sesuatu yang lebih besar dari rahasia. Malam-malam berikutnya ia tahu, ia akan terus dihantui. Dan di luar sana, arwah Saminah belum puas. Malam itu Hasan terbangun dengan tubuh penuh keringat. Nafasnya terengah, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ranjang di bawah tubuhnya basah, bukan hanya oleh peluh, melainkan sesuatu yang lebih lengket. Dan ketika ia menoleh, kasur telah berwarna merah. Darah mengalir deras dari sela lipatan spray, kemudian menetes ke lantai. Di sampingnya tubuh Saminah kemudian terbaring. Lehernya masih terbelah. Kain spray menempel pada luka itu, dan matanya menatap lurus ke arah Hasan. Senyum tipis tergambar di bibirnya, senyum yang memadukan rindu dan kebencian. Hasan terpekik, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Tangan Saminah menggapainya, dingin, basah, lalu menarik wajahnya ke dekat luka yang menganga. "Bang, aku milikmu selamanya, bahkan dalam mati," bisik Saminah, suaranya serak, sensual sekaligus menyayat. Hasan terbangun dengan teriakan parau. Lampu kamar menyala, kasurnya kering. Tidak ada darah, tidak ada tubuh Saminah, hanya dirinya sendiri, duduk gemetar, tangan menutup wajah. Sementara hidungnya masih jelas mencium bau anyir. Keesokan harinya Hasan berjalan seperti bayangan. Matanya merah, tubuhnya lemah. Ia nyaris tidak bicara ketika seorang tetangga bercerita tentang mayat rojak yang terpotong-potong. Setiap kata yang ia dengar membuat perutnya kram. Ia tahu arwah Saminah tidak pernah terkunci di dalam tanah. Haji Umar memandang anaknya dengan wajah serius. "Hasan, kita harus berbuat sesuatu. Aku tidak yakin ini sekadar dendam perempuan. Ada yang lebih gelap." "Apa maksudnya ya?" Hasan menoleh, matanya sembab. "Ilmu hitam." Malam itu Haji Umar diam-diam pergi. Ia mengenakan sarung lusuh, membawa tas kecil berisi segenggam tanah dari kuburan Saminah yang sudah dicor oleh semen. Kakinya menapak jalan setapak menuju rumah seorang kiai sepuh di kampung sebelah. Kiai itu dikenal karena doa-doanya mampu menetralisir segala gangguan gaib. Rumahnya sederhana, berdinding papan, diterangi lampu minyak. Ketika Haji Umar datang, kiai sedang duduk di beranda, tasbih di tangan, wajah teduh namun matanya tajam. "Ada yang kau sembunyikan, Umar?" ujar kiai sebelum pertanyaan dilontarkan. Haji Umar terdiam, lalu meletakkan bungkusan kain kecil di hadapan sang kiai. Ini dari kuburan menantuku, Pak Kiai. Sejak kematiannya, kampung tidak tenang. Orang mati dipenggal, bau darah di mana-mana." Kiai menatap bungkusan itu, kemudian menutup matanya. Arwahnya gelisah. Ada yang mengikatnya, bukan melepaskannya. Kau tahu, Umar, kain kafan itu seharusnya mengantar dia ke tanah, tapi ada tangan yang menjadikannya jerat. Haji Umar menunduk. "Aku hanya ingin rumah tangga anakku bersih. Perempuan itu penghancur. Ia seret anakku ke jurang. Aku tidak ingin arwahnya bebas menari di malam. Jadi aku ikat." Kiai menatapnya tajam. "Kau yang melakukannya." "Aku lakukan doa, tapi bukan doa yang kau kira. Aku bisikan ayat tapi bercampur niat, agar dia tidak pergi, agar dia jadi pelajaran bagi lelaki yang hanya mencari birahi." Kiai menutup mata, wajahnya seketika muram.
Kau bodoh Umar. Doa yang bercampur dendam bukan lagi doa, itu racun. Kau tidak menutup pintu arwahnya. Kau justru memberinya kekuatan. Ia kini bukan sekadar mayat. Ia menjadi senjata yang tak bisa kau kendalikan. Haji Umar menelan ludah. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan, Pak Kiai? Kiai menggeleng pelan. Kau sudah melepaskan sesuatu yang lebih besar dari dirimu, Umar. Aku bisa coba menenangkan. Tapi ingat, Umar, jika kau terus sembunyikan niat busuk di dalam hatimu, semua ini hanya akan semakin liar. Malam berikutnya Haji Umar kembali ke rumah dengan wajah pucat. Ia tidak bercerita pada Hasan tentang percakapannya dengan Kiai. Malah diam-diam ia menyimpan kain kafan itu di bawah sajadahnya. Setiap malam ia duduk di sana, berdoa atau mungkin lebih tepatnya mengutuk. Doanya terdengar lirih, namun bukan lagi penuh harap. Ya Allah, jadikanlah arwah itu cambuk. Biarkan ia menghukum laki-laki yang mengikuti nafsunya. Biarkan ia jadi api yang membakar orang-orang bejat. Hasan kadang mendengar doa ayahnya dari balik pintu. Namun setiap kali ia menguping, bulu kuduknya berdiri. Kata-kata ayahnya terdengar lebih mirip mantra ketimbang doa. Ada desahan, ada amarah yang menyusup. Dan ketika ayat-ayat dibacakan, udara di sekitar kamar seketika cek-cek. Udara di sekitar kamar bergetar, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk dipanggil. Di kampung, teror semakin menjadi. Seorang pedagang kain ditemukan tergantung di gudang pasar. Tubuhnya tanpa alat vital. Seorang lelaki parubaya yang terkenal suka menggoda istri orang ditemukan di sungai dengan kepala yang hilang. Setiap korban tak ada saksi, hanya cerita samar tentang desahan perempuan yang terdengar sebelum malam berubah sunyi. Hasan semakin ketakutan. Ia tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia melihat ranjangnya dipenuhi darah lagi. Tubuh istrinya kembali, menindihinya, menyeringai. Ia merasa setiap sudut rumah mengeluarkan bau anyir, meski lantai sudah disiram air bunga berkali-kali. Ya, apa ini semua karena Saminah? Hasan mendekati ayahnya suatu malam. Wajahnya pucat. Haji Umar hanya menatapnya dengan mata merah. Diam Hasan, jangan sebut namanya. Kau hanya memperkuatnya. Kenapa aku terus dihantui ya? Kenapa bau darah itu tidak hilang? Hasan menggenggam kepala. Karena, jawab suara di dalam Haji Umar, akulah yang mengikatnya, dan kau anak yang masih harus menanggungnya. Namun kata-kata itu tak pernah ia ucapkan. Ia hanya kembali duduk di atas sajadah, menggenggam kain kafan yang mulai menghitam, berbau busuk, tapi masih ia dekap seperti jimat. Dan malam itu, ketika angin bertiup kencang, dari halaman belakang terdengar suara lirih, seperti perempuan tertawa, diikuti desahan ranjang. Hasan menutup telinga dengan kedua tangannya, sementara Haji Umar tersenyum samar di dalam doa, yakin arwah menantunya kini benar-benar menjadi cambuk. Ia tak tahu atau pura-pura tak tahu bahwa cambuk itu kelak juga akan berbalik, menghantam dirinya sendiri. Di Majalaya, gosip selalu berjalan lebih cepat daripada suara azan. Setiap pagi, warung kopi di pinggir jalan penuh dengan cerita tentang mayat yang ditemukan. Bukan mayat biasa, tapi tubuh-tubuh lelaki yang pernah dikenal dekat dengan Saminah. Lelaki pertama ditemukan di sawah. Tubuhnya telanjang, tergeletak di pematang, perutnya robek, dan alat vitalnya hilang. Mulutnya membeku dalam senyum setengah,
seakan ia mati di puncak kenikmatan. Warga yang menemukan menjerit, namun sebagian hanya berbisik, "Dia dulu suka mondar-mandir ke rumah kontrakan rojak." Lelaki kedua, seorang tukang becak, ditemukan di kamar kosnya. Ranjang penuh bercak darah, tubuhnya terpotong-potong begitu rapi, seolah sedang dipersiapkan untuk dipajang. Di dinding kamar ada bekas tangan perempuan berlumuran darah, meraba dari bawah ke atas, meninggalkan jejak sensual sekaligus mencekam. Dan berikutnya, satu demi satu lelaki yang pernah tidur dengan Saminah jatuh dengan nasib serupa. Tak ada saksi yang berani bersuara. Yang tersisa hanya bisikan bahwa sebelum mereka mati terdengar suara desaan perempuan, lembut, menggoda, lalu berubah menjadi jeritan gila. Hasan duduk di ruang tamu rumahnya. Lampu remang membuat bayangan wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Setiap kali berita kematian sampai ke telinganya, perutnya mulas, seolah tali dosa menjerat makin kuat. Ia tahu siapa dalang di balik semua itu, bukan manusia, melainkan arwah istrinya sendiri. Namun rasa takut itu bukan satu-satunya yang ia rasakan. Di dalam mimpi-mimpinya, Saminah kembali bukan sebagai mayat, melainkan sebagai perempuan yang dulu pernah ia cintai, lalu ia benci, dan kini ia dambakan sekaligus takuti. Malam itu Hasan bermimpi berada di kamar pengantin mereka yang dulu. Tirai putih bergoyang oleh angin, ranjang berlapis spray merah, dan di atas ranjang, Saminah menunggunya. Lehernya masih sobek, tapi darah yang menetes justru membuat tubuhnya semakin menggoda. Bibirnya basah, matanya penuh ajakan. "Bang, aku kembali untukmu," katanya, suaranya lirih namun menusuk. Hasan ingin lari, namun kakinya terpaku. Tubuhnya panas, gairahnya membara, dan ia merangkak ke ranjang. Saminah menyambut, tubuh mereka menyatu, kemudian bercumbu dengan rasa takut yang sama kuatnya dengan nafsu. Hasan mencium bau anyir, tapi di balik itu ada kenikmatan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Namun tepat di puncak syahwat, wajah Saminah berubah, senyumnya melebar, darah menyembur dari lehernya, menutupi semua wajah Hasan. Tangannya mencengkeram alat vital suaminya dengan kuat, seolah hendak merobeknya. Hasan menjerit, terbangun dengan keringat membanjiri tubuhnya. Ia memegang selangkangannya masih utuh, namun celana dalamnya basah, bercampur air mani dan rasa takut. Hasan gemetar, tubuhnya seperti baru saja diperkosa oleh mimpi. Hari-hari berikutnya, Hasan semakin terpuruk. Ia berhenti pergi ke pasar, membiarkan toko emasnya ditutup. Setiap malam ia takut untuk tidur, tapi tubuhnya lelah, dan setiap kali ia memejamkan mata, mimpi itu kembali. Ranjang, darah, tubuh istrinya yang sensual sekaligus busuk. Ia mulai kehilangan batas antara cinta, takut, dan birahi. Kadang ia merasa rindu pada Saminah, rindu pada tubuhnya, senyumnya, bahkan desahannya. Tapi di saat yang sama, ia tahu arwah itu menuntut balas dendam, dan ia adalah target berikutnya. Haji Umar memperhatikan anaknya dengan mata dingin. Ia tahu semua ini ulah doa yang ia putar balikkan, tapi ia tak berhenti. Setiap malam ia masih menggenggam kain kafan Saminah, membisikkan mantra dengan ayat-ayat yang bercampur dengan dendam. Ia percaya arwah menantunya adalah cambuk, senjata untuk menghukum lelaki bejat. Namun ia buta terhadap kenyataan. Namun ia buta terhadap kenyataan. Cambuk itu kini mulai melilit lehernya sendiri. Di kampung ketakutan merayap.
Para lelaki takut untuk keluar malam, takut untuk tidur sendiri. Namun desaan itu tetap terdengar, seperti angin yang menyusup lewat celah pintu, seperti napas perempuan yang menempel di telinga. Beberapa perempuan mulai berbisik, menyalahkan Saminah bahkan setelah mati. Kemudian mereka berkata, "Itu balasan bagi yang tak bisa menahan nafsu." Namun sebagian lain berbisik lirih, "Kalau benar Saminah gentayangan, siapa yang akan menyelamatkan kita?" Hasan semakin terseret. Ia tahu cepat atau lambat giliran dirinya akan tiba. Namun bagian dari dirinya yang busuk justru menantikan itu, menantikan tubuh istrinya kembali, menantikan cumbu bercampur darah, meski ia tahu ujungnya adalah kematian. Cinta, takut dan birahi kini bercampur dalam dirinya, membentuk jurang yang kian dalam. Dan dari dasar jurang itu, suara Saminah terus memanggil, "Bang, jangan tinggalkan aku. Kita belum selesai." Malam di Majalaya terasa lebih berat dari biasanya. Angin membawa bau anyir dari sawah yang baru dibajak, bercampur aroma kemenyan yang samar. Rumah besar milik Hasan begitu sunyi. Namun di dalam kamar Haji Umar, doa berdesir lirih. Lelaki tua itu duduk di atas sajadah. Tangan kirinya menggenggam selembar kain kafan yang mulai menguning. Ujungnya berlumur noda yang hitam. Matanya terpejam, bibirnya bergerak cepat, melafal ayat yang bercampur dengan bisikan dendam. Namun malam itu kian berbeda. Setiap kalimat yang ia ucapkan terdengar bergema, lalu patah, seolah udara menolak menyimpan doa. Lampu minyak bergetar, nyalanya meliuk seperti ditiup dari dalam. "Ya," suara perempuan menggema, lembut namun dingin. Mata Haji Umar terbuka. Di depan sajadahnya kabut tipis terbentuk, lalu perlahan membentuk tubuh. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya mengenakan kain putih yang robek di beberapa bagian, menyingkap kulit pucat. Lehernya masih terbuka. Darah menetes pelan, namun senyumnya begitu menggoda. "Saminah, menantuku," bisik Haji Umar, suaranya serak. Jantungnya berdetak kencang. Saminah melangkah mendekat. Bau darah bercampur wangi bunga malam memenuhi kamar. Tangannya menyentuh pipi Haji Umar. Dingin sekaligus hangat, membuat tubuh lelaki tua itu merinding. "Jadi kau yang memanggilku, kau yang mengikatku dengan kain kafan ini?" Haji Umar tercekat, bibirnya kering. "Aku hanya ingin kau jadi pelajaran bagi laki-laki bejat, agar dunia tahu nafsu akan membawa celaka, Saminah." Saminah tersenyum menyibakkan rambutnya. "Tidak, kau ingin aku jadi senjatamu. Kau ingin aku menebas semua laki-laki yang kau benci. Kau tidak mengikatku demi kebaikan, tapi demi dendam." Haji Umar memejam, kemudian buru-buru melafal ayat. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Namun Saminah menempelkan jari ke bibirnya. "Shh, ayatmu tidak berguna. Doamu bercampur dengan nafsu. Itu yang membangkitkanku. Itu yang membuatku liar, Pak Haji Umar." Ia duduk di pangkuan mertuanya. Tubuhnya dingin, basah oleh darah. Namun gerakannya begitu lembut dan sensual. Haji Umar gemetar. Tangannya ingin menolak, namun justru tergenggam di pinggang arwah itu. "Lepaskan aku, Saminah." Suaranya parau tapi tubuhnya tak bergerak. "Aku tahu rahasiamu. Kau ingin aku jadi cambuk.
Padahal aku hanya ingin damai. Tapi kini aku akan membalas. Aku akan menyelesaikan apa yang tertinggal, bisik Saminah di telinganya. Haji Umar berusaha merapal doa lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun bibir Saminah menempel di bibirnya. Darah mengalir masuk ke mulutnya. Lelaki tua itu tersedak. Matanya melotot, namun tubuhnya tidak bisa lepas dari cengkeraman arwah sensual itu. Setiap desahan yang keluar dari mulut Saminah membuat ayat-ayat yang ia ucapkan hancur jadi bisikan tak bermakna. Aku sudah menebas mereka semua, tapi dendamku belum selesai. Ada yang lebih pantas ku binasakan. Suamiku sendiri, Hasan. Dia yang menggorok leherku, kata Saminah. Wajahnya kini hanya sejengkal dari wajah mertuanya. Haji Umar tersentak. Jangan Saminah, dia anakku. Jangan sentuh dia. Anakmu membunuhku. Anakmu yang membuatku terkurung dalam tanah. Kau kira aku akan memaafkannya? Haji Umar terisak. Sesuatu yang jarang sekali terjadi pada lelaki keras itu. Kalau kau ambil dia, kau hancurkan aku juga, Saminah. Saminah menatapnya dalam. Itu memang yang aku mau. Ia bangkit dari pangkuan, berdiri di depan pintu kamar. Rambutnya tergerai, tubuhnya berlumur darah namun gerakannya anggun, seperti penari yang sedang bersiap untuk pertunjukan terakhir. Kau pikir bisa mengikatku dengan kafan dan doa busukmu? Tidak, aku bebas sekarang dan aku akan menjemput Hasan. Haji Umar jatuh terduduk di sajadah. Wajahnya pucat, kain kafan di tangannya tiba-tiba terbakar sendiri. Api kecil menjilat, ujung kain menghitam lalu menjadi abu. Di luar kamar terdengar suara langkah kaki begitu pelan. Desahan perempuan menyusup melalui celah-celah pintu. Semakin lama semakin jelas. Hasan yang tidur di kamar lain mulai gelisah. Tubuhnya meronta dalam mimpi basah yang penuh dengan darah. Ia menggeliat, bermimpi Saminah kembali menindihinya, bercumbu, lalu tiba-tiba menggoroknya dengan tawa. Sementara itu di kamar Haji Umar, lelaki tua itu menutup wajahnya dengan tangan. Ia tahu kendali telah hilang. Arwah Saminah kini bukan lagi senjata, melainkan Algojo yang menunggu giliran terakhir. Dan giliran itu adalah Hasan. Malam terakhir itu turun seperti kabar kematian yang sudah ditentukan. Langit Majalaya begitu gelap, tanpa bintang, hanya bulan pucat yang tertutup awan tipis. Di rumah besar itu, Hasan duduk di kamar pengantin yang sudah lama ia tinggalkan. Tirai putih berdebu, ranjang besar dengan spray merah yang kini berbau lembab. Hatinya berdegup kencang, bukan karena rindu, bukan juga karena cinta, tapi karena sesuatu yang lebih gelap. Ketakutan bercampur gairah. Dari cermin besar dari sudut kamar, sosok itu muncul, Saminah. Ia mengenakan kebaya merah sensual, kainnya tipis, melekat di tubuh yang masih menyisakan luka gorokan di leher. Darah menetes perlahan dari bekas luka itu, menodai kebayanya. Matanya berkilat, senyum samar di bibirnya. Rambut panjang kusut menutupi sebagian wajahnya, namun aura tubuhnya tetap menggoda. Bang, kau rindu aku. Suaranya lirih penuh rayuan. Hasan terdiam, mulutnya seketika kering. Tubuhnya ingin lari, tapi kakinya seperti dipaku di lantai. Rasa takut menyelimuti, namun anehnya darahnya mendidih. Ia kemudian mengangguk pelan. Saminah melangkah mendekat. Tumitnya tidak menimbulkan suara, seolah melayang di atas lantai. Ia duduk di ranjang, lalu menepuk kasur di sampingnya.
Hasan seperti lelaki yang kehilangan akal, mendekat dan duduk. Bau anjir bercampur wangi parfum murahan menyelimuti hidungnya. Saminah mengusap wajah suaminya dengan tangan dingin. "Kau bunuh aku, Bang. Kau gorok leherku di depan ayahmu. Kau kira aku akan pergi begitu saja?" Air mata jatuh dari mata Hasan. Aku salah, Saminah. Ampuni aku." Saminah tertawa pelan. Tawa yang lirih tapi membuat bulu kuduk berdiri. "Ampunan? Aku tidak datang untuk memberi ampun. Aku datang untuk menuntaskan." Ia mendorong Hasan ke ranjang. Tubuhnya menindih, kebaya merah terbuka. Darah menetes ke dada Hasan. Ranjang itu berderit seperti ikut bernapas bersama mereka. Bibirnya menempel di bibir Hasan, memasukkan cairan darah ke dalam mulutnya. Hasan muntah sedikit, tapi tubuhnya semakin takluk. Tangannya meraih pinggang Saminah dan menempel begitu erat. Adegan ranjang itu begitu brutal. Ciuman bercampur darah, desahan bercampur tangisan. Tubuh Hasan bergoyang di bawah arwah istrinya, antara takut dan nafsu. Matanya terpejam. Ia tahu ini akhir, tapi ia tidak mampu melawan. Saminah menggoda, menggeliat, lalu berbisik di telinganya. "Bang, di puncak syahwatmu, aku akan ambil segalanya." Dan benar, saat Hasan mencapai klimaks, tangan gaib Saminah mencengkeram lehernya. Pisau tak terlihat menggorok, persis seperti malam pembunuhan dulu. Darah menyembur mengenai wajah arwah itu sendiri. Hasan menjerit, tubuhnya bergetar, lalu tercincang oleh tangan-tangan gaib yang muncul dari sekujur tubuh Saminah. Dagingnya robek, anggota tubuhnya berserakan di ranjang. Darah merendam kasur. Saminah menunduk, mencium bibir suaminya yang kini tak lagi bernyawa, lalu berbisik, "Selesai sudah." Di ruang tamu, Haji Umar masih di atas sajadah. Doa-doanya berantakan, matanya merah. Ia tahu sesuatu terjadi di kamar itu, tapi ia tetap melafal ayat-ayat. Namun kain kafan di tangannya tiba-tiba terbakar. Api menjalar cepat ke tubuhnya. Haji Umar berteriak. Tubuhnya terbakar dari dalam. Kulitnya melepuh, dagingnya hangus. Bau gosong menyebar di seluruh rumah. Ia roboh di atas sajadah. Tubuhnya hanya tinggal arang. Pagi harinya, warga Majalaya berkumpul di depan rumah besar itu. Tak ada yang berani masuk, tapi bau anyir darah dan gosong begitu pekat. Pintu rumah terbuka sendiri, memperlihatkan ruang tamu yang kosong, sajadah hangus, dan kamar pengantin yang berlumuran darah. Tidak ada tubuh utuh yang ditemukan, hanya potongan-potongan daging Hasan yang berceceran. Ranjang merah penuh cairan. Haji Umar tinggal abu. Sejak hari itu, rumah besar itu kosong. Tidak ada yang berani menempati. Warga menamai rumah itu Rumah Binal Majalaya. Setiap malam, orang-orang bersumpah mendengar desahan bercampur jeritan dari dalamnya. Kadang terdengar suara ranjang berderit, kadang tawa perempuan. Dan setiap kali ada lelaki bejat yang lewat di depan rumah itu, mereka merasa ada tangan dingin menyentuh pundak dan mengajak untuk masuk ke dalam rumah itu. Rumah itu menjadi peringatan, birahi, pengkhianatan, dan darah akan selalu meminta bayaran. Dan cerita pun selesai. Nah, bagaimana teman-teman dengan cerita ini? Apakah cerita ini cukup menyeramkan? Yang bisa kita ambil dari pelajaran di dalam cerita ini, jadilah seorang istri yang nurut kepada suaminya. Jangan sekali-kali kalian menyakiti hati seorang suami. Karena jika seorang suami sudah hatinya tersakiti, maka mata hatinya akan menjadi buta. Akhir kata, saya pamit undur diri.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.